Para santri sekalian, mengutip dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 66 sampai 68, Allah mengisahkan pertemuan dua orang, dua hamba Allah, serta dialog di antara keduanya yang mana keduanya itu berbeda dalam prinsip dan disiplin ilmunya, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir Nabi Hakikat, Nabi Musa Nabi Syariat. Jadi beda prinsip dan disiplinnya. Yang bisa kita ambil hikmah dari ayat ini bagi kita sebagai seorang santri, para pencari ilmu sangat penting sekali. Pertama, di mana seseorang akan mengaji ke satu guru yang harus dipenuhi, yaitu etika, tata krama, adab, penting sekali. Etika, tata krama, adab seorang murid guru seperti apa? Etika seorang guru kepada murid kayak apa? Maka kita mengkaji kitab akhlak untuk memenuhi etika kita sebagai seorang murid kepada guru. Seperti diantaranya etika seorang murid kepada guru yang mau mengaji, kita itu memasrahkan diri ke guru, mau diapa-apakan pasrah. Jere guru kon A, jere guru B, jere guru kon mana, yang biasa disebut sami'na wa ta'na, dengarkan dan laksanakan perintah. Dengarkan dan laksanakan perintahnya. Itu etika seorang murid. Kalau kita memenuhi etika atau ada tata krama ke guru, disitulah kunci kesuksesan seorang murid, seorang santri dalam proses mencari ilmu. Kalau kita meninggalkan sebagai seorang santri etika-etika itu, sulit sekali mendapatkan ilmu, apalagi mendapatkan manfaat ilmu. Maka dalam taklimul ta'arif pun etika tata krama adab seorang murid seperti apa sudah jelas. Maka ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali bagi kita seorang santri. Dan harapan kita itu kan sukses dalam mencari ilmu semuanya. Harapannya pasti sukses dalam mencari ilmu.
Maka agar kita sukses dalam mencari ilmu, etika harus dipenuhi, tata krama ke guru harus dipenuhi. Lebih luasnya, lebih jelasnya, tapi sudah membahas dan akhlak ibadah sudah dijelaskan. Tinggal kita praktekkan. Satu, hikmah dari dua hamba Allah yang berdialog karena beda prinsip dan disiplin dalam keilmuan. Yang kedua, Allah menitipkan ilmunya secuil ewan secrik, karena belaukan al-bahru midada li kalimat rabbi lana midal bahru qabla antang pada kalimat rabbi walau jina dimislihi madad. Puas sekali. Maka ilmu yang kita miliki atau seseorang miliki sedang cerita secuil. Kenapa secuil? Sudah diatur oleh Allah, ilmu Allah dititipkan ke seseorang itu secuil lewat, ke manusia itu secuil lewat. Tujuannya supaya apa? Supaya manusia itu interaksi di antara manusia itu sendiri. Kenapa? Karena manusia itu makhluk sosial, orang bisa hidup sendiri. Supaya berinteraksi, yang bisa pelajaran dunia mudah dalam menghafal, mudah dalam memahami dunia, belum tentu memahami tajwid. Yang pandai dalam ilmu tajwid, melonjak ilmu tajwid, belum tentu di ilmu tauhidnya. Maka ilmu yang seceri tewang itu akhirnya antara orang ahli fikih, ahli tauhid, ahli tasawuf dan yang lainnya itu saling interaksi. Karena yang ahli fikih membutuhkan ahli tauhid, ahli tauhid butuh ahli qiraat, ahli tajwid. Akhirnya terjadilah sebuah interaksi di antaranya. Karena manusia itu diciptakan supaya harmonis dalam berhubungan. Bisa kita hidup sendiri karena kita sudah mampu, karena kita sudah bisa, kita pengennya sendiri, tidak bisa. Dengan yang lainnya itu saya bertemu, diskusi, sharing, maka terjadinya bertemu silaturahmi, sharing. Kita memahami A tapi tidak memahami D, yang D memahami D tapi tidak memahami Z, maka ketemulah dengan Z. Z menguasai dalam Z-nya, tapi Z tidak mampu, tidak menguasai dalam C, maka si C saling interaksi di antaranya. Maka kita dikumpulkan di pesantren ini saling interaksi. Satu guru kemampuannya juga bisa beda-beda. Ketika
ditanya tentang masalah dunia takiwan, anak sing genangan, anak sing sampaikan paham, anak sing paham, anak sing sama sekali genangan baik. Karena apa? Pada mentok ada pikiran tentang masalah dunia. Tapi kalau bikin kiroat paling atas dewek. Oh, Allah itu tadi masanya terbeli. Lumayan semangat dari itulah manusia. Indahnya manusia. Memang manusia diciptakan oleh Allah. Dua. Jadi hikmah dari ayat 66 sampai 68 itu Allah mendidikkan ilmunya sejentel. Jadi jangan merasa kita itu sudah mampu, sudah pintar, kita melupakan etika kita sebagai murid, sebagai seorang santri, etika kita sebagai guru. Karena apa? Karena merasa diri sudah mampu, yang lain itu masih butuh bimbingan. Ini padahal semua orang itu saling membutuhkan dan saling butuh bimbingan. Kenapa? Karena tadi keilmuannya sedang cerita. Kita mampu membimbing dalam bidang A, tapi dalam bidang B kita tidak mampu. Justru dari muridnya itu menguasai bidang B sampai kita bercerita, ngobrol, sharing, duduk-duduk, kita dapat ilmu. Justru kita dapat ilmu dari santri sehingga jadi sebagai kemari. Maka itulah alasan kenapa pribadi aku senang jagongan kan? Karena sadar diri orang tua itu Allah menitipkan ilmu lewat kita. Selagi kamu masih punya akal, punya pikiran, kamu punya ilmu. Untuk lebih ini, apa mandi kita si waras? Untuk lebih aja punya ilmu, masa yang waras ini mereka mikir gitu. Yang kedua, yang ketiga, modal untuk kita sebagai seorang santri dalam mencari ilmu supaya agar sukses, modalnya yaitu kesabaran. Sabar ngaji, sabar konsinal, lagi ngantuk anak panggilan atau pengumuman on menghafal, lagi sungkan onnya karena pikir on aku on ini on itu, sing sabar. Bagi orang yang akan gagal dalam prosesnya itu, kalau kita itu tidak sabar dalam menghadapinya, dalam menjalaninya. Makanya di antara secuil teman kita itu banyak yang gagal karena nggak sabar jadi santri. Makanya SD ganti gagal nyantri. Karena tidak ditanam jiwa kesabaran. Maka jangan sampai kita itu jadi pengikutnya, gagal jadi santri. Sing sabar
boro-borone kita sebagai seorang santri yang butuh serba ekstra, pikiran ekstra, tenaga ekstra, kesehatan ekstra, bekal juga badan ekstra, jorok ekstra, kiriman dan ekstra. Nyatanya lah kiriman telah kirim pada maju. Sabar. Dia makan sampai ranteng tumpleng. Sekali anak rasanya lah cocok. Sabar. Yakin bakal sukses awal kali. Itu modal. Makanya Rasul sering menyampaikan kehidupan ini apapun tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses dan proses itu butuh kesabaran. Ada masuk yang instan itu. Apa contoh makanan yang instan mie instan? Tetap ada prosesnya. Dulu ke pasar dulu, dulu ke warung dulu, dulu mikir setrekna kompor dulu, ngenteni dulu baju nempel gembluduk. Setelah itu harus dituangkan dan yang lainnya. Oh ini makanan instan langsung bercoba laku dewek. Ataupun pengen kaya, gak ada yang instan, semuanya butuh proses. Ada yang instan, apa minimum? Berkopi, cupang, enggak ada yang instan. Semuanya proses, dan proses itu butuh kesabaran. Dari hal yang jelek saja butuh proses, apalagi yang baik, prosesnya luar biasa. Karena dua-duanya butuh proses, kenapa kita pilih yang jelek? Maka kita pilih yang bagus saja, yang sama-sama ada proses dan butuh kesabaran, agar manfaat barokah selamat. Kita pengen berjati langsung aku masalahnya jangan cukup 1 tahun pulang-pulang jadi syaitan haram. Bisa 1 tahun jadi syaitan haram. Kalau disimpan di apa? Di pedalaman. Sing tahun bisa ngaji. Kok pulang di kono di soto. Dan kita pun yang sebagai pengajar butuh proses, butuh kesabaran. Orang instan apa maning ingin lempeng-lempeng nasi bengkok, mending lamun sing bengkok kami ini masih setiap saya pakai patu di luar masalah lah bengkok kalau tamu yang bengkok lakukan itu seketika gue tahu ya konslet. Apa maning bengkoknya bengkok mana mene gitu. Wah, kalau menolak sabar ya buang dari singanya. Apakah yang gitu? Nah, ini kayak kita caranya harus pada dimurid, jadi ada sisi-sisi ini. Nanti murid sih. Tapi ada tak kasih cikus alhamdulillah rabbil alamin. Bener. Bersyukur anak pek-pek. Bengkok mana pek, tapi pengen dipakai ya perlu dilakukan. Pernyataan yang jadi besok di proses yang luar biasa. Dibakar dulu, digedik dulu, bakar mani, gedik mani, ujungnya senang, bakar gedik mani, dikonslet, jadilah besok, jadilah gendut. Itulah jadikan sebuah tantangan. Ketika sukses ada nilai kebahagiaan yang tidak bisa diungkap oleh kata-kata. Dan ketika bisa mengungkap pun, yaitu adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa.
dari besi sing bengkok dari lempeng dari manfaat dari berkah dari pantas di dunia payu regani disimpan di market yang tepat. Coba lawan besi di bojol-bojol kuat betul mesin itu jadi jadi di kilo ke sekilo jadi dari nampakku orang itu kita lagi tayangan bengkok tayangan mereka ya Allah maka butuh kesabaran. Siapa saja kalau menolak sabar maka sulit sekali untuk mencapai sebuah kesuksesan. Maka muncullah kata-kata luka diri akibat diri. Kenapa tangan kamu berdarah? Ya karena perbuatanmu. Apa perbuatanmu? Perbuatanmu karena kamu memegang pisau yang tajam. Akhirnya teriris. Apakah kita menyalahkan pisau? Apakah kita menyalahkan orang yang memerintahkan untuk memegang pisau ke kita? Kalau disalahkan pasti nggak mau, sebab yang lain pun diberitakan yang sama, nggak seperti kita, nggak seperti kita. Maka hikmah yang ketiga, modal untuk kita ini sebagai seorang santri yang sedang mencari ilmu itu untuk mencapai kesuksesan, untuk kesabaran, tanamkan jiwa kesabaran. Tanamkan jiwa kesabaran apapun yang kita hadapi, apapun problematikanya, apapun permasalahannya, sing sabar. Jangan percaya dia harus sabar. Orang dosa ini malah bagus sekali kalau kita mampu menanamkan jiwa-jiwa kesabaran. Sebab jiwa kesabaran itu adalah jiwa kesabaran yang sangat luar biasa. Pendekar yang paling sakti itu ya sabar. Sabar. Sing sabar nahan ngantuk. Makanya bersabar. Sing sabar kasih kementerian doa sebagai segan sebagai mana si minyak menggoreng cimol agar dia tuh sabar nggak bubarnya tinggal bilang cuma. Jadi kuncinya dari kesukaan jangan dibawa ribet, itu jangan dibawa ribet. Jadi Gus Dur itu aja korek. Oh, itulah bagi orang-orang yang sudah menjiwai kesabaran atau jiwanya yang sudah tertanam kesabaran. Hati si sabar. Sabar sini, sabar sinamune, sabar waktunya, sabar kangennya, sabar desa. Insya Allah kita semua akan mendapatkan kesuksesan sesuai kebutuhan kita masing-masing, sesuai dengan cita-cita kita masing-masing ataupun cita-cita bersama. Amin ya Allah.